Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di tengah minggu ini kita boleh kembali beribadah di dalam persekutuan doa. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Di tengah segala sesuatu yang mungkin mencemaskan bagi kehidupan kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita bimbang. Tapi kita bersyukur, kita mempunyai Allah yang hebat. Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Bahkan di dalam permasalahan hidup kita senantiasa diberikan kemenangan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi ke haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Di tengah segala kegundahan hati kami Tuhan. Di tengah segala kecemasan, di tengah segala permasalahan yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur Engkau adalah Allah yang hebat. Engkau yang mengerti, Engkau yang memahami, yang peduli atas kehidupan kami. Sehingga ketika kami mengalami permasalahan demi permasalahan, Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, biarlah melalui pujian kami hari ini, melalui doa-doa kami, biarlah menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, menguatkan kami, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan maui di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, banyak hal mungkin yang tidak dapat kita kontrol. Di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, banyak hal yang berada di luar kemampuan kita. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Di dalam doa yang kita serukan kepada Tuhan, kita bersandar ke dalam kedaulatan Tuhan. Allah yang mengasihi kita, Allah yang akan memberikan kehidupan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita menaikkan satu pujian. Kita menaikkan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan,
Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan bahwa doa akan mengubah segala sesuatu. Bahkan kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan kami. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bahkan sekalipun kami belum melihat jawaban di dalam doa-doa kami tetap percaya ya Tuhan, Engkau punya rencana yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah melupakan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau tetap memegang tangan kami di tengah-tengah kelemahan kami. Tuhan pimpin kami pada malam hari ini. Kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan. Biar jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan. Mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapa, hamba-Mu menyerahkan diri hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Menolong hati kami, pikiran kami boleh terfokus kepada firman-Mu. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita kita boleh kembali datang ke hadapan Tuhan. Satu sukacita kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, malam hari ini saya akan men-sharingkan tentang satu topik, yaitu Tuhan menyegarkan jiwaku. Kita akan melihat satu bagian Alkitab di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat saudara-saudara sekalian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, satu kali ada seorang pengemudi truk yang membawa muatan burung dara dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ketika pengemudi truk ini dia membawa muatan burung dara yang cukup banyak yang diletakkan di dalam keranjang-keranjang.
mobil truk ini beberapa kali dia berhenti di tengah jalan. Beberapa kali dia berhenti di tengah jalan. Dan kemudian sopir truk ini turun dari mobilnya dan kemudian dia memukul-mukul keranjang burung dara itu dengan sebuah tongkat. Maka saudara-saudara, pengemudi lain yang ada di belakang truk tersebut merasa terganggu dengan mobil truk yang berkali-kali dia berhenti, berkali-kali dia berhenti. Maka saudara-saudara, mobil yang ada di belakang truk ini kemudian dia turun dan kemudian dia bertanya kepada sopir truk yang membawa muatan burung dara itu. Kenapa abang berhenti beberapa kali? Dan kemudian abang memukul-mukul keranjang burung dara itu dengan sebuah tongkat. Dan kemudian sopir truk itu mengatakan, dia katakan, "Pak, maaf mengganggu perjalanan Bapak. Tetapi Pak, saya saat ini sedang membawa muatan 2 ton burung dara. 2 ton burung dara, jumlah yang sangat besar. Sedangkan kapasitas truk saya hanya bisa mengangkut 1 ton. Jadi saya memukul kurungan-kurungan burung dara tersebut, saya berharap beberapa ekor dari burung dara itu, 50% daripada burung dara itu, mereka bisa terbang di dalam keranjang tersebut. Sehingga tidak membebani truk saya, tidak membebani kendaraan yang sedang saya kendarai. Saudara-saudara, kehidupan kita mungkin seperti seorang supir truk ini yang sedang mengeluh dengan beban berat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Beban berat yang kita alami terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hal ini dapat membawa kita mengalami satu gejala yang disebut sebagai gejala burnout, terbakar habis. Sebuah artikel yang saya baca di dalam media online mengatakan bahwa work from home, bekerja dari rumah, juga bisa bikin orang itu burnout. Saudara-saudara, sekali lagi, judul artikel yang saya baca di dalam media online ini mengatakan bahwa work from home, bekerja dari rumah, juga bisa membuat seseorang itu burnout. Atau saya tambahkan, school from home juga bisa membuat beberapa siswa, beberapa anak sekolah mengalami gejala yang namanya burnout. Saudara-saudara, dalam artikel itu dijelaskan bahwa penyebab seseorang bisa mengalami burnout selama bekerja di rumah adalah karena orang tersebut tidak bisa lagi memisahkan antara dunia pekerjaan dengan dunia di dalam kehidupan di rumah. Sekarang ketika orang-orang mereka bekerja work from home, maka saudara-saudara, dunia pekerjaan dan dunia kehidupan yang ada di rumah sekarang semua menjadi satu. Stres di dalam pekerjaan juga berarti menjadi stres di dalam rumah. Saudara-saudara, inilah gejala yang banyak dialami oleh banyak orang. Mereka tidak lagi punya personal space, kehidupan yang terpisah antara dunia pekerjaan dan dunia kehidupan di rumah. Kalau di masa sebelum pandemi, orang-orang biasa mereka pergi ke kantor, bekerja di kantor. Maka saudara-saudara, waktu mereka pulang dari kantor dan mereka tiba di rumah, maka saudara-saudara, mereka tidak lagi pusing dengan pekerjaan yang ada di kantor. Selesai kerjaan di kantor, selesai pulang dari kantor, selesai, that's it. Mereka pulang ke rumah,
mereka take rest, mereka beristirahat, mereka tidur, mereka nonton, mereka tenang. Dan mereka tidak lagi memikirkan pekerjaan yang ada di kantor. Kehidupan di kantor dan kehidupan di rumah terpisah. Tetapi saudara-saudara, di masa pandemi ini, ketika seseorang bekerja dari rumah, work from home, dengan beban pekerjaan yang tetap sama, laporan bertumpuk yang tetap harus dikerjakan, chatting melalui email, WhatsApp, lain yang tetap harus dibalas, video call melalui Zoom, melalui Google Meet yang berlangsung terus-menerus. Saudara-saudara, hal-hal ini dapat membawa seseorang kepada gejala yang disebut dengan gejala burnout. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa itu burnout? Saudara-saudara, burnout dapat didefinisikan dengan dua hal. Yang pertama, orang yang burnout adalah orang yang merasa kehabisan energi. Kehabisan energi, mudah merasa lelah, mudah merasa capek. Dan ketika dia melakukan satu pekerjaan, saudara-saudara, dia tidak lagi punya semangat terhadap pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Dia merasa capek, dia merasa melakukan pekerjaan ini membosankan. Dan kalau orang-orang seperti ini, saudara-saudara, mereka sudah kembali ke dalam dunia kerja mereka. Dia akan selalu datang terlambat ke tempat pekerjaan. Dia akan menunda-nunda tugas pekerjaan yang harus dia lakukan. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang burnout adalah orang yang merasa negatif atau sinis terhadap pekerjaannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, orang ini dia tidak lagi menyukai apa yang sedang dia kerjakan. Dia merasa benci sebenarnya, di dalam dirinya ada rasa benci ketika dia mengerjakan pekerjaan yang harus dia kerjakan. Kalau dia masuk ke dalam kantor, dia masuk ke kantor dengan perasaan benci, dia masuk ke kantor dengan perasaan marah, saudara-saudara. Inilah ciri-ciri orang yang burnout. Dan ketika dia melakukan satu pekerjaan, melakukan satu pekerjaan lagi, saudara-saudara, orang ini pada akhirnya akan menyerah. Menyerah dengan pekerjaannya. Dia akan give up. Saudara-saudara, bukankah burnout itu dapat membahayakan kehidupan kita? Bukankah burnout pada akhirnya akan merugikan diri kita? Kita tidak lagi menjadi pribadi yang efektif di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang maksimal ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita tidak lagi memuliakan Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat mengatasi masalah burnout di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa solusinya? Kalau ada di antara kita, atau mungkin saudara yang sedang menyaksikan di dalam khotbah ini, saudara sedang merasa burnout. Saudara-saudara, apa solusinya? Solusi daripada burnout. Dalam Mazmur 23, dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, Tuhan berkata kepada kita, iya, Tuhan menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, ini adalah salah satu janji Tuhan yang indah di dalam Mazmur 23, di mana Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Saudara-saudara, perhatikan kata menyegarkan di sini. Secara harafiah kata ini dapat berarti Tuhan menyebabkan hidupku kembali. Saudara-saudara, orang yang burnout adalah orang yang merasa kehidupannya sudah hilang. Kehidupannya
terpisah daripada dirinya. Tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan menyegarkan dia kembali, maka saudara-saudara, kehidupan yang hilang itu dia bisa temukan kembali di dalam dirinya. Saudara-saudara, betapa pentingnya untuk kita mengalami Tuhan menyegarkan jiwa kita. Ketika Tuhan menyegarkan jiwa kita, Tuhan akan membuat kehidupan kita yang telah padam, akan Tuhan kobarkan kembali. Tuhan akan membuat kehidupan kita yang telah kering, akan Tuhan segarkan kembali. Tuhan akan membuat kehidupan kita yang seperti padang gurun, akan Tuhan buat menjadi sungai yang bermata air. Saudara-saudara, apakah saudara rindu untuk kehidupan saudara disegarkan oleh Tuhan? Apakah saudara rindu untuk mengalami kesegaran yang dari Tuhan? Saudara-saudara, Mazmur 23 juga adalah sebuah mazmur yang berbicara tentang pengalaman kehidupan Daud. Maka saudara-saudara, saya mulai mencari di dalam pengalaman kehidupan Daud. Apakah Daud pernah mengalami burnout? Apakah Daud pernah mengalami kelelahan di dalam kehidupannya? Saudara-saudara, ketika saya membaca kitab 1 Samuel pasal yang ke-18 dan seterusnya. Kitab 1 Samuel pasal ke-18 mulai menceritakan tentang kehidupan Daud. Saudara-saudara, kehidupan Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 dimulai dengan satu kehidupan yang terus naik ke atas. Di mana Daud tinggal di istana raja. Daud menikah dengan anak raja Saul yang bernama Mikhal. Daud sekarang dia menjadi menantu raja. Daud memiliki sahabat yang bernama Yonatan, anak daripada raja. Daud memiliki tugas, Daud memiliki pekerjaan yang begitu hebat sekali. Dia dipercaya oleh Raja Saul untuk memimpin pasukan. Saudara-saudara, kehidupan Daud itu sepertinya selalu berada di puncak, selalu berada dalam keberhasilan. Ketika Daud diminta untuk memimpin perang melawan orang Filistin, Daud selalu menang. Daud selalu berhasil. Tetapi tiba-tiba kehidupan Daud harus menjadi pelarian. Daud dikejar-kejar oleh tentara Saul. Saul mulai memiliki benih kebencian terhadap Daud. Karena Saul iri hati kepada Daud, melihat Daud disertai oleh Tuhan. Daud selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Dan dalam sekejap, saudara-saudara, kehidupan Daud kehilangan segala-galanya. Daud kehilangan seorang istri yang bernama Mikhal. Daud kehilangan posisinya sebagai menantu raja. Daud kehilangan sahabatnya yang bernama Yonatan. Daud kehilangan pekerjaannya sebagai seorang tentara yang dipercaya oleh Raja Saul. Dan Daud harus berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Daud tidak tahu di mana dia harus tinggal. Kadang-kadang dia harus tinggal di padang gurun. Kadang-kadang dia harus tinggal di dalam sebuah goa. Kehidupan Daud seperti seekor domba yang dikejar-kejar oleh serigala yang buas. Saudara-saudara, bukankah kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang melelahkan? Bukankah kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang capek, kehidupan yang burn out? Maka Alkitab NIV mengatakan, He restore my soul. Tuhan ingin memulihkan jiwa kita. Saudara-saudara, Tuhan ingin memulihkan jiwa kita dari apa? Tuhan ingin memulihkan jiwa kita, yang pertama Tuhan ingin memulihkan jiwa kita dari ketersesatan kita. Dari dosa-dosa kita.
Dosa-dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, Tuhan ingin pulihkan supaya kita kembali ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi yang kedua saudara-saudara, ini yang menjadi fokus khotbah saya. Tuhan ingin memulihkan kita dari kelelahan kita, dari keadaan hidup yang burn out, dari kehidupan yang kehabisan energi, sepertinya kita terus-menerus lelah di dalam diri kita. Dan betapa Tuhan memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Tuhan memperhatikan keadaan jiwa kita lebih daripada kita memperhatikan keadaan jiwa kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan Dia ingin memulihkan jiwa kita. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat mengalami pemulihan di dalam jiwa kita? Satu statement yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara. Dan satu statement yang ingin saya untuk saudara pegang di dalam kehidupan kita. Di dalam khotbah ini saudara-saudara. Jiwa kita dapat disegarkan, dipulihkan, dihidupkan kembali. Ketika kita kembali kepada relasi yang personal, dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya akan membacakan statement ini sekali lagi di dalam seluruh khotbah saya. Ini menjadi satu statement kunci di dalam khotbah saya. Bahwa jiwa kita dapat disegarkan, dipulihkan, dihidupkan kembali ketika kita kembali kepada relasi yang personal, relasi yang dekat dengan Tuhan. Mazmur 23 dibuka dengan satu kalimat. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, kata Daud, adalah gembalaku. Saudara-saudara, Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembalamu. Atau Daud mengatakan Tuhan adalah gembala kita. Tetapi Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, Daud betapa dia mengenal sang gembala itu. Yaitu Tuhan. Daud tahu siapa Tuhan itu yang menjadi gembalanya. Dan Daud memiliki relasi yang personal, yang begitu dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita memiliki relasi yang dekat, relasi yang personal dengan Tuhan. Saya coba menganalisa saudara-saudara. Banyak orang sebenarnya tidak bisa keluar dari keadaan burnout. Mereka mengalami kelelahan mental terus menerus. Mereka mengalami kelelahan di dalam jiwa mereka terus menerus. Dan mereka tidak bisa keluar daripada keadaan burnout karena mereka tidak mau kembali kepada relasi yang personal dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu kembali ke dalam relasi yang personal dengan Tuhan. Saya membaca satu kisah tentang seorang CEO. Dia kehilangan putrinya. Seperti apa saudara-saudara dia kehilangan putrinya? Seorang CEO ini adalah seorang yang bernama Muhammad Al-Arian. Dia adalah seorang pebisnis keturunan Mesir, Amerika yang sangat sukses di dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, dia adalah orang yang besar, orang yang hebat, pengusaha, profesional yang sangat luar biasa. Dia memiliki beberapa jabatan di dalam kehidupannya. Dia menjadi kepala penasehat ekonomi di Allianz. Dia menjadi ketua Dewan Pembangunan Global di dalam masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Dia menjadi presiden dari Queen's College, Cambridge. Menjadi seorang pimpinan daripada universitas yang terkenal, Cambridge. Saudara-saudara, di dalam karir pencapaian profesional yang begitu hebat. Tetapi tiba-tiba dia mengumumkan satu pengumuman yang mengejutkan banyak orang. Dia mengundurkan diri
dari posisinya sebagai CEO PIMCO. Sebuah perusahaan investasi yang besar di dunia. Yang dia bangun. Yang tadinya asetnya hanya 1 triliun ketika dia bekerja di dalam PIMCO. Menjadi CEO. Asetnya menjadi 2 triliun. Saudara-saudara, betapa hebatnya Muhammad Al-Erin. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya yang telah dia tekuni. Karena putrinya yang berusia 10 tahun menulis sebuah surat kepada dirinya. Saudara-saudara, apa yang ditulis oleh putrinya kepada dirinya, kepada Muhammad Al-Erin? Putrinya menuliskan tentang 22 peristiwa penting dan bersejarah dalam kehidupan putrinya. Tetapi 22 peristiwa itu dia lewatkan. Dia tidak bisa hadiri. Dalam list tersebut dikatakan, saudara-saudara, pada waktu putrinya pertama kali sekolah, Muhammad Al-Erin tidak sempat untuk mengantarkan putrinya sekolah dan untuk melihat bagaimana putrinya pertama kali datang ke sekolah dan bagaimana putrinya pertama kali bersekolah. Dia tidak sempat untuk melihatnya, dia tidak sempat untuk mendampingi putrinya yang bersekolah pertama kali. Ketika putrinya bermain sepak bola di sekolah, dia tidak sempat untuk melihat putrinya bermain sepak bola pertama kali di sekolah itu. Ketika ada pertemuan orang tua murid, saudara-saudara, Muhammad Al-Erin tidak sempat untuk menghadiri pertemuan orang tua murid yang ada di sekolah. Saudara-saudara, beberapa peristiwa itu lewat dan tidak sempat, tidak bisa dihadiri oleh Al-Erin. Saudara-saudara, Al-Erin ketika menerima surat tersebut dia merasa menyesal. Karena semua peristiwa penting itu ia lewatkan karena kesibukannya. Karena ada rapat yang harus dia hadiri. Karena ada bisnis trip, perjalanan keluar kota yang harus dia ikuti. Karena ada telepon penting yang harus dia angkat dan dia harus bicara dengan seseorang. Ada agenda pertemuan-pertemuan dengan pejabat yang harus dia ikuti. Dan dia tidak bisa menolaknya. Maka saudara-saudara, selembar kertas atau selembar surat dari putrinya membuatnya meninggalkan pekerjaan yang dia cintai. Saudara-saudara, kalau saya ingin memberi garis bawah, saudara-saudara, bukan meninggalkan pekerjaan seharusnya. Ada baiknya saudara-saudara mengambil cuti. Tetapi saudara-saudara, ini memang tindakan ekstrim yang diambil oleh Muhammad Al-Erin. Dia berkata bahwa kebutuhannya untuk menjadi seorang ayah yang baik jauh lebih besar dari keinginannya untuk menjadi seorang investor yang hebat. Dan hari itu ketika dia melepaskan pekerjaannya, maka dia mulai bergantian peran dengan istrinya. Dia mulai membangunkan anaknya di pagi hari, membuatkan sarapan untuk anaknya, mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Ia mulai membangun hubungan yang personal dengan anaknya yang telah lama hilang. Saudara-saudara, pertanyaan saya pada malam hari ini, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah hubungan saudara dengan Tuhan seperti hubungan Muhammad Al-Erin dengan putrinya yang telah kehilangan hubungan yang personal? Saudara-saudara, mari malam hari ini datang kepada Tuhan. Mari malam hari ini kita mendekat kembali kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah saudara sedang burn out malam hari ini? Apakah saudara sedang letih, lesu, berbeban berat malam hari ini? Mari datang kepada Tuhan. Dia berjanji
Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, iya Tuhan akan memberikan kesegaran kepada kita. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita kembali, menghidupkan jiwa kita kembali. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sadar ya Tuhan, ketika segala sesuatunya terbatas dan kami harus bekerja dari rumah, pekerjaan yang bertumpuk, tugas-tugas yang bertumpuk, terkadang membuat kami burn out. Kami jujur malam hari ini datang ke hadapan-Mu. Kami mohon segarkan kami kembali ya Tuhan. Segarkan kami kembali, berikan kelegaan kepada setiap kami ya Tuhan. Bawa kami kembali kepada hubungan yang personal dengan Engkau, hubungan yang dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kita diingatkan untuk datang kepada Dia pada saat kita merasa putus asa, kehabisan energi, stres, dan hal-hal lain yang membuat kita benar-benar merasa tidak sanggup lagi menjalankan hidup ini. Kita bersyukur melalui Mazmur 23, kita diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Kemanakah kita mencari kasih yang sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saudara, pujian ini mengingatkan pada kita bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri dan kita membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa ini adalah masa-masa yang sulit.
pandemi COVID ini menggoncangkan banyak hal. Menggoncangkan negara, menggoncangkan keluarga-keluarga. Bahkan gereja pun juga ada yang mengalami kesulitan. Saudara-saudara, kita juga menyadari tidak selalu kita dalam kondisi yang baik. Ada begitu banyak yang membuat kita merasa stres, putus asa, burnout, kehilangan energi. Entah itu di dalam dunia pekerjaan, di dalam pelayanan, atau di dalam kehidupan pribadi, relasi kita dengan orang-orang lain ataupun orang-orang terdekat. Mari kita datang kepada Allah, tempat yang memberikan keamanan, tempat yang kita selalu boleh datang kepadanya. Mari kita datang kepadanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa Engkau adalah tempat yang tepat untuk kami datang kepadamu. Kami menyadari ya Tuhan, kondisi saat ini tidak selalu kami dalam kondisi prima. Ada saat-saat kami merasa lelah, kami merasa stres, putus asa, dan tidak tahu harus bagaimana. Kami mohon kekuatan dari-Mu ya Tuhan, baik di dalam relasi kami di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan kami, pelayanan maupun pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan, tolonglah kami membutuhkan Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi, tetapi peduli kepada kami manusia yang terbuat dari debu. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kekuatan-Mu. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang selalu beserta kami, yang memampukan kami untuk berdoa. Bahkan ketika kami tak sanggup mengatakan doa-doa kami. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada saatnya kita butuh istirahat. Ya, tidak hanya tidur tetapi juga mengistirahatkan rohani kita untuk bisa diisi kembali. Gereja mengadakan acara selah yang dikoordinir oleh pemuda. Kita membutuhkan ini ya, supaya kita mendapatkan kekuatan baru. Kita berdoa untuk setiap pemuda-pemuda gereja, di mana mereka begitu bersemangat mengadakan acara ini. Kita berdoa supaya acara ini banyak yang datang begitu ya. Khususnya mereka yang benar-benar kelelahan, kehabisan energi dan ingin mencari Tuhan. Supaya acara ini sungguh-sungguh menjawab pergumulan mereka. Mari kita berdoa untuk acara ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memakai pemuda-pemuda GKI Karawaci untuk mengadakan acara selah. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka. Bela ini boleh menjadi pengalaman pribadi, pengalaman rohani. Meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa berkumpul bersama. Kali ini agak berbeda karena online. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat ataupun orang lain yang tergerak mengikuti acara ini. Kiranya boleh terberkati. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang terlibat. Supaya firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk acara ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk Natal ya. Kita tahu Natal kali ini juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada yang biasanya mungkin pulang kampung, ketemu keluarga, indah begitu ya. Atau mungkin juga bisa berkumpul di gereja bersama-sama fellowship dengan saudara seiman, berbagai komisi. Tetapi karena kita tahu kondisi belum aman untuk diadakan di gedung gereja. Tapi kita ingat bahwa gereja itu adalah terdiri dari orang-orang percaya, diri kita ini. Jadi sebetulnya dimanapun kita mengadakan, itu masih bisa begitu karena kita adalah gereja. Dan kita doakan supaya Natal yang diadakan gereja-gereja di seluruh dunia tidak kehilangan makna. Tetapi mengalami berita Natal, firman Tuhan yang dibagikan supaya boleh menjadi berkat. Kita berdoa juga hamba-hamba Tuhan biarlah bertanggung jawab untuk mempersiapkan dengan baik. Supaya boleh menjawab
kebutuhan jemaat mengenai berita Natal tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kekuatan hingga pada hari ini. Kami berdoa untuk persiapan Natal di gereja-gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan kali ini tidak mudah, khususnya bagi mungkin orang-orang yang tidak bisa mengakses internet ataupun hal yang lainnya. Kiranya Tuhan tolong supaya Engkau boleh memakai Natal kali ini juga untuk boleh menyatakan berita Natal. Berkati juga segala persiapan yang ada. Hamba-hamba Tuhan, baik itu pelayan-pelayan, jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Berkati. Kami juga berdoa untuk media yang digunakan supaya boleh berfungsi dengan baik. Tuhan tolong ya Bapak, supaya Natal ini juga boleh dapat menjawab kebutuhan jemaat. Kami menyerahkan hal-hal di luar dari kendali kami dalam tangan-Mu. Bila kami sebagai gereja-gereja tetap menantikan Natal, yaitu Engkau sendiri yang sudah datang menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Untuk anak-anak kita. Mari sejenak kita membayangkan ya keponakan kita, anak-anak yang masih kecil atau adik kita. Mereka juga belum bisa merayakan Natal bersama dengan anak-anak yang lain. Mungkin mereka sudah ingin ketemu dengan anak-anak atau teman-teman mereka. Kita berdoa untuk Natal anak yang diadakan di gereja-gereja. Begitu pula di gereja kita yang akan diadakan tanggal 6 Desember tahun 2020. Supaya dapat berjalan dengan baik dan supaya anak-anak mendapatkan pesan Natal. Bila mereka tetap berharap kepada Tuhan sekalipun kondisi belum memungkinkan mereka untuk bisa kembali normal. Kita juga berdoa untuk anak-anak, mereka akan ada ujian akhir begitu ya. Kita berdoa supaya mereka tetap memiliki semangat untuk mengerjakan setiap tugas dan juga PAS ya, ujian akhir yang ada ataupun proyek-proyek yang mereka lakukan. Mari kita berdoa untuk mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Nya Tuhan. Kami tahu tidak mudah pada saat-saat ini juga bagi mereka. Mereka tidak bisa mengadakan Natal bersama.
Bahkan untuk sekolah minggu pun mereka juga tidak bisa berkumpul dengan teman-teman karena kondisi. Tapi kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk Natal yang diadakan di gereja-gereja khususnya untuk sekolah minggu. Supaya Tuhan yang boleh memberkati setiap pembicara, memberkati setiap guru sekolah minggu yang ada. Supaya Tuhan yang boleh memakai mereka menjadi berkat. Tuhan yang memakai mereka menjadi perpanjangan tangan untuk menjadi berkat bagi anak-anak. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya anak-anak boleh menerima berkat Natal pada tahun ini. Kami juga teringat ada anak-anak yang akhir semester ini mereka mengikuti ujian sekolah maupun proyek-proyek, di mana itu juga tugasnya begitu banyak dan banyak yang dipelajari. Tuhan yang boleh memberikan hikmat, kepandaian, kepintaran. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesabaran untuk membimbing anak-anak, untuk menemani mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak yang Engkau kasih ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk keharmonisan relasi jemaat dengan keluarga. Baik itu relasi suami istri, orang tua anak, saudara kandung, atau mertua menantu. Ya, kita berdoa atau dengan tetangga kiri kanan. Kita berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong. Kita berdoa supaya kesulitan yang terjadi selama pandemi ini dapat menyatukan keluarga. Dapat menumbuhkan empati di dalam masyarakat. Dan dapat menumbuhkan satu sama lain untuk mengasihi di dalam anggota keluarga mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Khususnya jemaat GKI Karawaci Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, relasi dengan saudara kandung, relasi dengan mertua, menantu, dan juga di tengah tetangga mereka. Bila kesulitan pandemi ini tidak memisahkan mereka, tetapi menyatukan mereka untuk boleh peduli satu dengan yang lain. Mungkin setiap keluarga memiliki kesulitan sendiri dan memiliki PR tersendiri. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, menguatkan, memberikan hati yang mau mengampuni satu dengan yang lain, untuk peduli satu dengan yang lain. Kami butuh anugerah Tuhan untuk hal ini, karena kami tahu hanya kepada Tuhan saja yang memampukan memberikan ketenangan dan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita berdoa untuk pergumulan kita ya, pergumulan kita secara pribadi. Kita tahu bahwa dari anak-anak sampai dewasa pasti memiliki pergumulan masing-masing. Kita juga berdoa untuk pergumulan yang mungkin ada hal yang kita tidak sanggup menceritakan kepada orang lain. Kita percaya bahwa Allah kita Maha Tahu. Ketika kita berdoa kepadanya, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Saya akan memberikan waktu sejenak kepada jemaat sekalian untuk berdoa bagi pergumulan pribadi. Bapa dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu mengerti. Ketika kami bertanya kemanakah kami harus mencari, Engkau adalah tempat atau pribadi yang tepat untuk kami datang. Terima kasih ya Tuhan, sudah begitu baik dan mengasihi kami. Karena kami juga semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaktian doa yang Tuhan boleh pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan pada malam hari ini kami memohon berkat-berkat-Mu ya Tuhan, dicurahkan atas kehidupan kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan oleh Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini saudara-saudara kebaktian doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.